Haleluya, salam jumpa. Haleluya, saya mengucapkan kita haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi sekalipun melalui rekaman video pada saat ini. Tapi sebagaimana saya sudah umumkan kemarin, di mana mulai hari ini dan seterusnya, mungkin ada 6 hari ke depan, setiap malam kita ada doa dalam rangka hari Pentakosta. Jadi kita punya keyakinan pengajaran kita tentang Yesus, di mana Yesus itu yang lahir sudah digenapi di Alkitab, dan Yesus menderita, mati sudah digenapi, dan Yesus bangkit juga, dia sudah bangkit. Dan kemarin kita merayakan hari kenaikan daripada Yesus Kristus. Dan yang terakhir yang belum terjadi yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia belum datang. Tapi sebelum dia datang kali yang kedua, waktu Yesus naik ke sorga, dia sudah janjikan di mana kalau dia naik ke sorga berguna bagi kita. Lebih baik kita baca sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, keluarga, bapak sinaga, boleh bersama-sama duduk bersama, suami istri, anak-anak diatur dengan baik. Tapi juga keluarga Bapak Bambang boleh duduk bersama-sama di rumah masing-masing. Mari kita ambil waktu yang terbaik. Vira juga yang mungkin sendiri di rumah atau ada teman, ambil waktu cuman berapa menit saja. Saudara Thomas, ambil waktu. Kita akan mendengar firman Tuhan dan sebentar kita akhiri dengan doa. Jadi kita harus berdoa beberapa malam ini, minta janji yang Tuhan sudah beri tetap menyertai dalam hidup kita. Saya akan baca firman Allah sebelum Yesus waktu masih bersama-sama dengan murid-murid, dia belum disalibkan, dia pesan begini kepada murid-murid, ibaratnya pesan detik-detik terakhir untuk dia menghadapi kematian, penderitaan. Dia berkata begini, Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7, dia berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia berkata berguna bagi murid-murid, juga bagi kita tentunya. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus datang yang dikirim itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini pesan Yesus sebelum dia menderita. Dia berkata, saya akan berpisah dengan kalian lewat kenaikan setelah dia bangkit. Tetapi kalau dia naik, dia katakan berguna bagi kamu, berguna bagi murid-murid, juga berguna bagi kita. Waktu dia naik ke sorga, kemarin kita baru merayakan hari Kamis kemarin, naik ke sorga, dia angkat tangan. Kata firman Allah, dia memberkati murid-murid. Kenapa dia angkat tangan memberkati? Artinya dia menaungi dengan berkat. Karena manusia, dunia ini sudah ditutup, dipayungi dengan payung kutuk dosa. Jadi dia sudah payungi kutuk dosa kepada kita, dan tujuannya membinasakan, menghancurkan, dan itulah yang menghukum kita dan masuk neraka. Tetapi pada waktu Yesus naik, dia ambil ini yang menutup kita, payung kutuk itu dia ambil, dan dia memberkati murid-murid. Nah, dia berpesan begini, kalau aku naik ke sorga, berguna bagi kita. Berguna apa? Pertama yang kita harus tahu, dia naik ke sorga, Yohanes 14 berkata, dia menyiapkan tempat.
tempat, yaitu sorga. Dia harus siapkan tempat dulu bagi yang percaya kepada Yesus, yang percaya di mana dia mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan percaya dia akan datang kembali. Itu kita harus percaya hal ini, sehingga waktu dia naik, dia siapkan sorga. Jadi sorga itu sudah ada di tangan kita. Tapi sebelum kita datang di tempat yang dia siapkan, itu bisa gagal. Ternyata bisa gagal. Sebab itu, supaya kita tidak gagal, dia memberkati kita. Supaya kita tidak gagal, dia naik ke sorga, kata firman Allah tadi. Maka ini Yesus dia naik begini. Ini Bapa di sorga, ada Roh Kudus. Waktu Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, gini, Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, waktu dia turun, dia berkata, berguna, ini Yesus, berguna bagi kamu karena Roh Kudus akan turun. Turun berguna bagi yang percaya kepada Yesus, yang sudah memiliki kerajaan sorga. Berguna bagaimana? Kata firman Allah tadi, salah satu pekerjaan Roh Kudus waktu dia turun, salah satu pekerjaan, ini dia naik siapkan sorga. Jadi Yesus naik siapkan sorga dan mengirim Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun dan sudah turun, saudara, pada hari Pentakosta, waktu dia turun, nah ini sementara dia bekerja. Bekerja tadi firman Allah berkata, Yohanes 16 ayatnya yang ke-8, menginsafkan dosa. Nah, menginsafkan dosa ini, kata insaf, kata menginsafkan itu dalam bahasa yang lain diartikan menyingkapkan. Sekali lagi, menginsafkan dosa itu artinya menyingkapkan. Menyingkapkan apa? Manusia ini kita tadinya ditutup dengan kutuk dosa. Kita tidak mengerti apakah ini dosa, apakah ini benar. Kita tidak mengerti. Tapi Roh Kudus datang untuk berguna, dia menyingkapkan. Sehingga singkapan daripada Roh Kudus itu menyingkapkan, oh ini dosa, penghalang bagi kita. Ini kejahatan. Sehingga waktu Roh Kudus turun menginsafkan dosa, sehingga dia singkapkan, kita lihat, oh ini yang kebenaran daripada Allah. Nah, itu tugas sementara dia melakukan penginsafan untuk menyingkapkan. Injil itu diberitakan, firman Allah diberitakan, mengungkapkan, menyingkapkan segala kebenaran-kebenaran yang ada. Bersyukur jemaat El Shaddai, disingkapkan kebenaran ini supaya memahami mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah disingkapkan oleh Roh Kudus, kita acuh, cuek, pandang enteng, seolah-olah sudah disingkapkan tapi biasa-biasa saja. Menyingkapkan hal ini ada kesadaran. Wow, sebetulnya saya neraka. Wow, sebetulnya saya binasa. Tapi sekarang Allah beri kebebasan buat kita. Yuk, ketika disingkapkan, kita memilih. Memilih sesuai dengan kita sudah dengan firman Allah. Memilih untuk datang kepada Yesus, bertobat datang kepada Yesus. Jadi dia singkapkan hal ini, saudara. Dan yang berikut menginsafkan itu, saudara, dia membuktikan. Membuktikan apa, saudara? Dia membuktikan yang mana Roh Kudus datang, Roh Kudus turun ke dunia, dia buktikan Yesus yang engkau percaya itu, dia bangkit. Dan dia membuktikan dia Allah. Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus yang kelihatan fisiknya, mukanya, tangannya, kakinya. Waktu dia naik ke surga, murid-murid lihat lengkap tubuhnya. Tapi waktu Roh Kudus turun, tidak kelihatan. Corona tidak kelihatan, tapi dampaknya berbahaya. Corona sementara bekerja, menakutkan banyak orang, membunuh banyak orang, membuat sakit penyakit. Itu pekerjaan Corona yang tidak kelihatan. Nah, kita sudah disingkapkan lebih dulu sebelum Corona ada. Singkapkan apa? Singkapkan kebenaran yang dari Allah.
Nah sekarang dia buktikan di tengah-tengah corona ini yang tidak kelihatan, dia buktikan sekalipun Roh Kudus tidak kelihatan, dia buktikan ada Yesus, ada Tuhan pribadi yang menyertai engkau, saudara-saudara. Dan yang berikut, dia menginsafkan, meyakinkan kepada kita. Dia meyakinkan kita. Saya yakin jemaat El Shaddai sudah yakin sorga. Saya yakin saudara sudah yakin saudara sudah ditebus. Tapi banyak orang Kristen tidak yakin. Apa saya selamat ya? Apa saya sudah ditebus? Enggak. Nah, ini Roh Kudus sementara memberikan suatu keyakinan. Keyakinan yang pasti. Pengharapan yang pasti yang dari Tuhan. Sehingga keyakinan ini di tengah-tengah corona ini yang membingungkan, menakutkan. Tetapi bagi kita diberi satu keyakinan. Engkau ditolong, engkau dijaga, engkau dilindungi, engkau diberkati. Tapi kalau engkau terpengaruh dengan corona, engkau tidak ada keyakinan iman. Roh Kudus hari ini memberikan keyakinan buat engkau. Insaf, saudara. Keluarga Bapak Sinaga, suami istri, mari kita lihat insaf. Rupanya karena Tuhan saya boleh mengalami kemuliaan Allah. Keluarga Bapak Bambang, mari kita insaf, suami istri. Tuhan, sebetulnya kami ini tidak ada apa-apanya, karena Yesus yang memberikan insaf buat kita. Saudara Thomas, saudari Vira, kami yang ada, mari kita insaf. Tuhan, karena Tuhan kami bersyukur ada Roh Kudus yang ada, yang menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi pemberkati buat kita. Saudara, mari biar firman Allah ini menjadi rema dalam hidup kita. Saya mau berdoa buat sidang jemaat untuk ada keyakinan di mana dia sudah berkorban buat kita, sehingga dia naik ke sorga. Dia berkata berguna buat Bapak Bambang, berguna buat Ibu Hana, berguna buat Ayu, Bayu, Calvin, berguna dia naik ke sorga. Berguna buat Bapak Sinaga, berguna buat Bapak Ibu Mai, berguna buat Saudari Mai, berguna buat Chelsea, berguna buat Ika, berguna buat Farel, berguna bagi kita, saudara. Coba terima itu, kegunaan itu. Jangan santai di hari-hari ini. Saudara Thomas, Vira, saya mau katakan Roh Kudus itu sangat berguna. Berguna buat engkau. Kalau saya mau bilang, kasihan Roh Kudus yang sudah datang dan Yesus sudah berkorban, sehingga kita sia-siakan kegunaan itu. Sampai dia datang dengan sepenuh hati. Saya tidak bisa bahasakan itu kata berguna. Tidak bisa diukur. Saya tidak bisa bahasa berguna bagaimana. Tapi saya hanya mau berkata, bukan main Tuhan itu bilang berguna dengan sungguh-sungguh. Waktu dia bilang berguna, aduh, itu satu pengorbanan yang mereka berguna. Kenapa? Saya sudah korbankan darah, nyawa buat kita, saudara dan saya. Itu kegunaannya. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Biar Roh Kudus yang sudah ada berguna bagi kami, penghibur buat kami, memberi sukacita, berguna buat kami sidang jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD El Shaddai. Dimanapun kami pergi dan berada, sertai kami, hiburkan kami di tengah-tengah pekerjaan tugas kami. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati dimanapun jemaat berada. Kami rindu bukan menikmati ketakutan, bukan menikmati penyakit yang dilepas oleh corona, bukan menikmati kematian di depan kami ini Tuhan, bukan menikmati kekhawatiran, kegelisahan yang sering disodorkan oleh corona. Tapi hari ini karena Roh Kudus berguna bagi kami mau nikmati firman Allah, nikmati sungguh-sungguh. Buat jemaat, tolong nikmati sungguh-sungguh firman Allah, nikmati kedamaian, nikmati sukacita, nikmati perlindungan, nikmati keamanan yang Allah beri, nikmati segala berkat melalui firman. Jangan ditutupi dengan ketakutan. Terima kasih, meteraikan firman Allah. Kami mau belajar sungguh-sungguh, karena Engkau Tuhan betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul Engkau sungguh-sungguh buat kami, sehingga Engkau berkata berguna bagi kami, Engkau naik ke surga. Terima kasih Roh Kudus sudah bersama-sama dengan kami.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Kita kumpul bersama-sama, bagaikan kalau kita kumpul bersama, umpamanya ini iman ini sudah mulai hampir mati, hampir padam, ketemu dengan telunjuk ini hidup. Ini kita jemaat, ketika kita ketemu, ada yang sudah redam, ada yang lemah, dikuatkan bersama lewat doa bersama, lewat program ini, lewat video ini. Kita doa bersama, ambil waktu satu saat engkau cari Tuhan. Dunia sementara mencari Tuhan, kasihan mereka tidak temukan, saudara. Tapi kita sudah temukan di dalam Yesus Kristus. Gunakan waktu yang baik. Haleluya. Selamat beristirahat malam ini. Amin.